Alexander Agung sebuah nama yang membangkitkan kekaguman dan ketakutan di seluruh dunia kuno. Namun di balik gemuruh perang dan kejayaan yang melingkupinya, ada kisah luar biasa seorang pemuda yang berani bermimpi lebih besar dari batas-batas dunia yang ia kenal. Sebelum usia 30, ia telah menaklukkan sebagian besar dunia yang diketahui mengukir sejarah yang abadi. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari Makedonia yang kecil mampu menjatuhkan kerajaan-kerajaan besar dalam waktu sesingkat itu? Warisan seorang penakluk ketika Alexander naik takhta pada usia 20, ia mewarisi lebih dari sekadar mahkota Makedonia. Ayahnya, Raja Filipus II, telah membangun pasukan yang luar biasa, termasuk formasi phalanx yang legendaris. Namun Alexander membawa sesuatu yang lebih, ambisi yang tak terbatas. Ia tidak ingin sekadar menjadi raja, tetapi menjadi dewa di antara manusia. Langkah pertamanya adalah mengkonsolidasikan kekuasaannya. Setelah memadamkan pemberontakan di Yunani dengan kecepatan dan kekejaman yang mencengangkan, ia mengarahkan pandangannya keluar ke Kaisaran Persia, musuh bebuyutan Yunani dan raksasa dunia kuno. Strategi yang mengubah sejarah Alexander tidak hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang visioner militer. Ia memadukan strategi yang brilian dengan keberanian yang menginspirasi pasukannya. Perang Granikos menjadi awal dari legenda Alexander. Dengan pasukan yang jauh lebih kecil, ia menyeberangi sungai yang dijaga ketat dan menghancurkan tentara Persia, membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris takhta tetapi seorang penakluk sejati. Namun, pertempuran yang benar-benar menunjukkan kejeniusannya adalah pertempuran Gaugamela. Menghadapi Darius III, Raja Persia yang memiliki pasukan raksasa, Alexander menggunakan tipu daya dan formasi taktis untuk membelah dan menghancurkan garis musuh. Dengan satu serangan berani ke pusat pasukan Persia, ia memaksa Darius melarikan diri, dan dengan itu, Kekaisaran Persia runtuh. Mimpi yang melebihi batas setelah Persia, Alexander bisa saja berhenti. Tetapi tidak, ia terus maju menaklukkan Mesir, Asia Tengah, hingga mencapai perbatasan India. Di sepanjang perjalanan, ia membangun kota-kota baru yang diberi nama sesuai dirinya, Alexandria, dan menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah yang ia taklukkan. Namun di balik kemenangan gemilang itu ada harga yang harus dibayar. Perjalanan panjang dan perang tanpa henti mulai melelahkan pasukannya. Ketika Alexander memutuskan untuk menyerang lebih jauh ke India, ia menghadapi pemberontakan dari dalam barisannya sendiri. Bahkan prajurit terloyalnya tidak lagi bisa mengikuti ambisinya yang tak terbatas. Akhir yang tragis dan warisan abadi Alexander meninggal mendadak pada usia 32 di Babilonia. Sebagian mengatakan ia diracun, sementara yang lain percaya bahwa kelelahan dan penyakit merenggut nyawanya. Namun, kematiannya bukanlah akhir dari ceritanya. Twist mengejutkan dari perjalanan Alexander adalah bahwa meski ia tidak pernah kalah dalam pertempuran, kekaisarannya hancur setelah kematiannya. Para jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi memperebutkan wilayahnya, membagi-bagi kekaisaran besar itu menjadi beberapa kerajaan yang terpecah belah. Namun, pengaruh Alexander tetap hidup. Kota-kota yang ia dirikan menjadi pusat peradaban dan budaya Helenistik yang ia sebarkan membentuk dunia kuno selama berabad-abad. Kesimpulan Alexander Agung adalah bukti bahwa keberanian, visi, dan strategi dapat mengubah sejarah. Sebelum usia 30, ia tidak hanya menaklukkan dunia, tetapi juga memahat warisan yang abadi. Meski ambisinya membawa kehancuran setelah kematiannya, nama Alexander tetap menjadi simbol kekuatan dan kejeniusan, membuktikan bahwa seorang manusia bisa melampaui batas-batas dunia yang ia kenal. Dan di atas segalanya, ia mengingatkan kita bahwa mimpi besar memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia.